Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya bernama Nurlela dari Jamaah Al-Hidayah Palembang. Jadi saya ini sudah tua, sudah nenek panggilannya. Ada penyesalan saya, Ustaz, sampai tadi nih. Saya menikah tahun 72. Pacaran dengan suami saya 68. Sampai kami menikah dia sangat cinta banget dengan saya. Sampai dia meninggal dunia juga. Saking dia cintanya sama saya, mana kehendak saya diturut. Dia seorang guru, saya juga seorang guru. Dia sibuk, tapi dia mengajar sampai pukul 2 saja. Saya mengajar Ustaz dari pagi sampai sore, 2 sekolah saya rangkum. Jadi saya capek kemungkinan di situ. Nah, saya cinta banget sama dia sampai umur anak saya sudah dewasa, ada yang SMA, ada yang kuliah. Ada penyesalan saya sampai dia meninggal dunia pada tahun 2017. Sakitnya pun tidak lama, cuma 2 bulan. Nah, penyesalan saya, dia itu penurut betul sama saya. Ada menolak tapi dia selalu minta maaf. Sedangkan saya tuh karena dia cinta betul, jadi saya tuh istilahnya agak tersanjung lah sama dia. Nah, jadi dia mengurus anak saya. Saya pulang jam 5:30, 6 lah ngajar. Capek kadang-kadang saya. Saya pulang, mungkin dia rindu sama saya. Saya menolak. Mungkin itu berdosa ya, Ustaz. Iya. Hubungan. Ya, hubungan ya. Allah. Maklumlah. Ya, itu mau menyebut itu rasanya janggal. Jadi katanya saking rindunya sama saya, ini malam Jumat. Kenapa sih malam Jumat ya? Katanya ada barokahnya. Karena saya capek, saya menolak. Saya tolak. Sampai keluar kamar kami kejar-kejaran. Jadi ketahuan anak saya sudah SMA, sudah ada yang kuliah. Kenapa Bu? Kata bapaknya, enggak apa-apa, biasa saja katanya. Ya, jadi sampai subuh itu Ustaz saya enggak mau diajak. Nah, sampai dia sakit cuman 2 bulan. Umur dia waktu sakit itu 72 tahun. Sedangkan saya saat ini 73 tahun. Belum juga meninggal, alhamdulillah. Ya, nah, jadi saya tuh jarang Ustaz mencium tangannya jarang. Tapi dia mencium kini saya sering. Itu penjelasan saya. Dan juga dia sakit saya minta maaf. Tapi dia tuh hanya mengangguk. Saya minta maaf. Mungkin saya banyak salah. Dia cuma mengangguk. Ucapkan. Dia kan sudah payah untuk mengucapkannya. Waktu itu terakhir saya mencium tangannya untuk dia. Ya apa terakhir ya. Nah jadi pesan saya sampai saat ini. Bagaimana caranya untuk minta maaf. Sedangkan dia sudah meninggal dunia. 1 detik pun saya tidak pernah lupa dengan dia. Ya Bunda. Di antara nasihat yang berharga untuk semua yang sedang berumah tangga, belajar untuk menyiapkan ruang hati dalam memaafkan setiap kesalahan dari pasangan kita. Sebelum pada akhirnya kita berpisah dengan pasangan kita. Satu kali dikisahkan ada seorang sahabat yang curhat sama Nabi karena punya istri yang cerewet. Bukan ibu, bukan ya. Sahabat ini kemudian berceritalah sama Nabi, ya Rasul, aku punya istri tuh cerewetnya minta ampun. Dia tuh ngomel terus sama saya, kesel sama saya. Terus aku tuh kadang gak kuat ngadepin istri aku. Terus apa kata Nabi? Coba deh diingat kira-kira kebaikan istrimu apa yang membuatmu tuh selalu membuat kamu tuh bisa bertahan. Maka dia bercerita, ya Rasul, istriku mengandung anakku, istriku menyiapkan makan untukku, istriku menyiapkan pakaian untukku. Cuman satu aja, ngomel mulu ya Rasul. Terus kata Nabi, ingat kebaikannya, pelan-pelan sembuhkan setiap ngomel itu dengan segala kebaikannya. Terus pulanglah temui istrimu, minta maaf sama istrimu. Kan dia yang salah, udah kamu yang minta maaf. Maka orang ini pulanglah ke rumah, apa yang terjadi? Sampai di rumah istrinya dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang Bunda sayang, cinta itu terasa hadir ketika orang itu sudah tiada. Betul? Betul.
Penyesalan itu muncul ketika semua sudah berakhir. Maka berkaca dari cerita Bunda, untuk semua yang sedang bertengkar dengan pasangannya, selama kesalahannya masih minor, masih kecil, masih ada ruang untuk bisa saling memaafkan. Betul? Sebelum terlambat. Bunda sekarang sudah berbeda alam dengan suami Bunda. Ya. Iya kan? Sekarang kepingin satu alam sama dia. Oh, tunggu dulu ya. Ya kan belum Bunda ya. Kenapa suami Bunda lebih duluan dipanggil oleh Allah dan kenapa Bunda masih di sini? Karena mungkin kata Allah bekal Bunda belum cukup untuk nemenin suami Bunda. Maka Bunda jadi istri yang baik sekarang. Izin setelah dengan suami tidak menikah lagi kan? Tidak lagi sampai mati. Ya. Bunda masih bertahan dengan segala kesendirian yang ada. Terus doakan suami dan teruslah jadi istri yang solehah. Ya, tidak mungkin lagi Ustaz. Jadi ibu yang baik maksudnya. Ya. Bukan nikah lagi, bukan. Enggak. Jadi istri yang solehah, jadi ibu yang baik. Dan semoga nanti Allah pertemukan lagi Bunda dengan suami. Amin, ya di Rabbal surganya. Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah. Ya, jadi penyesalan itu. Mungkin sampai akhir hayat saya. Sampai detik ini saya tidak pernah lupa. Teringat terus sama dia. Memang dia orang baik, sabar orangnya. Dia tidak pernah marah. Walaupun saya ada agak kasar gitu sama dia ya. Dia tidak pernah marah. Semoga dia tuh tenang di alam barzah. Diterangkan dalam kuburnya. Ya pun segala dosanya. Diterima segala amal ibadahnya dan dimasukkan ke sorga yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Penelope. Saya mau nanya tentang kesabaran sebenarnya Pak Ustadz. Karena saya alhamdulillah disayang Allah di tahun 2017 akhir dan saya milih untuk menutup aurat. Saya nggak berani bilang berhijrah jauh pikiran saya dari situ. Cuman saya menutup aurat dan meninggalkan. Saya DJ dulu, saya penyanyi dangdut. Dan juga buat saya alhamdulillah saya melewati itu jadi pengalaman buat diri saya. Dan tiba-tiba Allah panggil saya dan Allah sayang sama saya pas malam tahun baru di saat tahu sendiri musisi di malam tahun baru pasti di atas ratusan juta. Dan saya nggak mau naik panggung saat itu. Saya ngerasa malu dengan diri saya ngerasa takut mati di atas panggung. Saya batalin semua dan saya dituntut tinggi waktu itu. Dan saya benar-benar habis-habisnya untuk mengganti rugi. Dan saya mulai hidup saya dari nol. Yang sampai sekarang alhamdulillah bisa jadi kembali lagi. Jauh lebih banyak yang saya dapatkan sekarang dibandingkan yang saya perjuangkan dari dulu. Gitu alhamdulillah. Tapi naik turunnya iman Pak Ustadz. Karena saya orang yang termasuk yang temperamen dulu Pak Ustadz. Suka berantem, gak bisa tersinggung dikit gitu. Nah saya pernah melarikan diri ke Turki. Pasca saya mencoba menutup aurat. Karena saya gak kuat dengan netizen yang selalu melihat sisi buruk dari kita. Dan saya sempat menutup Instagram saya. Dan mungkin banyak teman-teman kita yang berhijrah juga yang akhirnya patah buka lagi gitu loh. Karena orang-orang kita sendirilah yang menghujam mereka, hati mereka yang bikin mereka goyah sebenarnya. Dan saya akhirnya lari ke Turki selama 6 tahun. Saya menutup diri dari semuanya dan saya kembali lagi dihantam lagi dengan ujian. Tapi alhamdulillah saya udah bisa menguasai amarah saya, emosi saya. Baik Kak Cinta, mungkin biar jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi Kak Cinta teh sudah berapa kali menikah kalau boleh tahu izin? Kalau di berita berapa banyak ibu-ibu? Berapa banyak di berita? Ada yang bilang 7 ya? Ada yang bilang 8. Zaman dulu kan kita ikut manajemen Pak Ustadz. Dibayar 500 juta syuting sebulan bilang setting kawinan setting gitu. Jadi kebanyakan itu ibu-ibu. Yang bener ibu tadi 3. Yang pertama di KDRT, yang kedua di KDRT, yang ketiga di KDRT juga. Alhamdulillah kalau yang dari saya 1, tapi saya punya 21 anak. 21? Ya, yang sekarang yang paling besar sudah baru lulus dari Kairo, baru pulang. LCMA alhamdulillah. Masya Allah. Itu semua izin? Anak kandung Bukan. atau anak angkat? Anak angkat. Anak asuh juga? Ya.
Ibu-ibu tahu ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah ada 21 orang totalnya. Jadi ada yang sudah menikah, umurnya cuma beda dikit sama saya. Ya, Baik. tapi maunya manggilnya saya ibu jadi. Oh Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, Kak Cinta, Ahilman kan sangat meyakini ya bahwa Kak Cinta gak mungkin sekuat ini kecuali sebelum ini pernah ada fase-fase yang berat dalam hidup Kak Cinta. Kalau boleh sedikit dibagikan kepada kami, apa sesuatu yang paling berat yang pernah Kak Cinta rasakan yang membentuk Kak Cinta sekuat dan sehebat ini? Meninggalnya papa. Aku harus jadi tulang punggung untuk keluarga, adik-adikku. Apapun aku jalanin termasuk aku harus tato diri aku. Aku bisa nangis kalau untuk keluarga. Aku jadi model tato. Aku takut jarum pada badan aku udah penuh sama tato karena aku butuh untuk menghidupi adik-adik aku dan semuanya. Mama aku diabetes yang obatnya gak pernah bisa putus. Tapi karena doa mama juga akhirnya aku bisa sampai sejauh ini. Dan pada saat adik-adikku lagi kuliah, empat-empatnya aku kena kanker. 1 tahun setelah aku hijrah, setelah aku tinggalkan semua yang tadinya aku sehat-sehat aja, Allah sayang sama aku. Karena Allah lebih tahu dan diri aku lebih tahu dosa aku pasti banyak. Allah kasih aku penyakit untuk meringankan dosa aku. Suatu saat aku dipanggil nanti aku ikhlas. Jujur entah gak kuat. Gak kuat. Kalau mau jujur aku ngomong. Aku sering ke makam papa. Cuman ngomong, aku udah gak kuat. Aku gak pernah menganggap papa meninggal. Jadi aku selalu bicara di kuburan papa. Ya aku berdoa selayaknya kita berdoa. Dan aku lebih banyak ngobrol apa yang ke depannya Pak datang dong pemimpin. Tante harus kayak gimana. Tante harus ngapain gitu. Tante gak sanggup. Bunda sayang, pemirsa Trans TV dan Kak Cinta Penelope, terima kasih sudah membagikan kisah yang sangat luar biasa dalam hidup. Pertama, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri seseorang. Maka belajar menjaga hati, belajar menjaga lisan kita agar tidak mudah menjudge tentang seperti apa keadaan orang lain. Kita melihat Kak Cinta dengan segala penampilannya, dengan segala apa yang beliau lakukan. Ternyata di balik itu beliau berjuang menghidupi keluarga besarnya. Beliau berjuang untuk bisa bertahan. Bahkan ada beribu kebaikan. Ada banyak orang yang bersandar kepada beliau. Ada banyak orang yang harus menjadi tanggung jawab beliau. Ternyata orang yang mungkin kita anggap mohon maaf dengan segala kekurangannya. Tapi boleh jadi di hadapan Allah dia mulia dengan segala kebaikannya. Maka untukmu yang hari ini jadi tulang punggung keluarga, jadi sandaran untuk keluarga, percayalah Allah tidak mungkin meletakkanmu jadi sandaran untuk keluarga kecuali Allah memberikan banyak kekuatan untukmu untuk melewati semua itu. Yang kedua, setiap orang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, tapi percayalah titik terendah itu adalah titik terindah. Saat kita sedang berada di titik terendah, kita terjatuh, kemudian kita bisa lebih lama bersujud. Bukankah saat sujud adalah waktu yang lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Bunda sayang, walaupun impianmu belum terwujud, teruslah bersujud. Bahkan ketika nanti semua yang kamu inginkan pun terwujud, tetap bersujud. Karena banyak orang ketika dia meminta dikasih sama Allah, tapi dia lupa sama Allah. Ada atau tidak? Ada. Maka hikmahnya kadang Allah membiarkanmu untuk terus tenggelam dalam titik terendah. Karena Allah ingin memberikan titik terindah kepadamu agar engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Kak Cinta untuk semua cerita yang pernah terjadi, semoga menguatkan, semoga meneguhkan. Hidup harus terus berjalan.
Allah tidak mungkin menitipkan semua cerita sama Kak Cinta yang kemarin. Kecuali Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita di waktu yang akan datang. Yang di kiri kanannya Kak Cinta boleh dipeluk, boleh dikuatkan. Semoga Allah menguatkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Penyesalan yang paling nyesel tuh aku adalah pada saat aku nge-DJ. Ada salah satu fans aku yang bener-bener ngefans dari zaman aku sinetron sampai nyanyi sampai bikin tato kayak aku. Dan aku nge-DJ di mana diikutin dan dia meninggal ketabrak. Gara-gara aku pulang nge-DJ keluar ternyata dia di dalam. Gitu. Jadi itu tuh kayak ngebayang-bayangin aku terus gitu kan waktu itu gitu. Menghantuin aku terus yang kayak coba kalau misalnya gue gak main dia gak harus ngikutin gue. Mana dia anak tunggal, keluarganya pas-pasan, aku samperin keluarganya. Pas aku mau pakai jilbab tuh aku telepon mama. Manta mau pengen pakai jilbab, mama nangis gitu. Terus aku bilang boleh gak ma? Ya mama senang, mama nangis. Kenapa ta gitu? Entah takut mati dan entah takutnya kalau entah pakai jilbab entah nggak bisa kerja kayak dulu, entah nggak bisa ngasih lebih kayak dulu gitu. Sedangkan kebutuhan lagi banyak. Kata Oma udah percaya tuh Allah yang kasih nanti gitu. Dan akhirnya aku dapetin lebih dari yang dulu bahkan. Terkadang ada orang yang tidak mau bercerita, ditahan akhirnya kan dirinya sakit kan. Tapi Ustadz di sini mengajak untuk lepas, luapkan dan doain gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama 5 tahun, hampir 5 tahun pernikahan, saya di KDRT sama suami saya. Di KDRT-nya sampai di bahkan itu dilakukan di depan anak saya yang masih kecil. Sampai ada di momen waktu mau berpisah, terus rebutan anak. Dia tuh bilang kayak gini ke saya, Pak Ustadz, ini anak aku, kamu mah cuman hamil sama melahirkan aja. Yang bayar rumah sakit aku. Jujur itu sakit banget Ustadz. Terus saya berat banget. Saya kasihan sama orang tua saya karena harus menanggung beban sedih. KDRT-nya yang terakhir itu parah banget Ustadz. Saya disini dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Saya baru bisa kabur karena saya teriak minta tolong, satpam komplek datang, tetangga depan rumah datang. Itu saya baru bisa kabur itu. Terus akhirnya saya lapor polisi dan melakukan visum. Itu kejadiannya memang tahun 2023. Tapi sampai saat ini laporannya dilanjutkan karena masih ada kekerasan baru. Saya tuh udah ngerasa lelah banget. Kayak pengen gimana caranya gitu biar ini tuh ada jalan keluarnya gitu. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala dan kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki karena dia bukan untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena hadirnya untuk dicintai dan dihormati. Perempuan itu makhluk yang mulia. Allah muliakan. Mohon maaf siapapun yang menghinakan perempuan, jangan kaget kalau kemudian Allah akan hancurkan kehidupannya. Perbuatan mantan suami beliau zolim sezolim-zolimnya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik sama keluarganya. Dan manusia yang paling buruk adalah manusia yang paling zolim sama keluarganya. Maka Kak Adel tidak boleh memendam semua rasa sakit sendirian. Kita butuh ruang untuk bercerita. Dan kajian hati hadir untuk menjadi pendengar yang baik. Saya
meyakini di luar sana banyak perempuan yang mengalami keadaan seperti Kak Adel. Butuh ruang untuk bercerita, butuh penguat untuk bisa menguatkan. Tidak ada salahnya bercerita, selama bercerita kepada orang yang dirasa mampu dan punya ilmu untuk memberikan jalannya. Kadang tidak semua orang bisa melewati semua ujian yang berat seperti beliau. Semoga Allah jaga Kak Adel ke depan dengan segala kebaikan yang Tuhan titipkan. Dan harusnya mantan suami beliau mendapatkan balasan, ganjaran. Izin mohon maaf, diproses secara hukum atau tidak kalau boleh tahu? Iya, diproses secara hukum. Sudah Sekarang selesai? belum, masih mohon doanya makanya. Ya. Karena korbannya bukan cuma saya Pak Ustadz. Maksudnya? Jadi ketika itu viral, mantan-mantan pacarnya pada reach out ke saya. Kayak bilang makasih karena mereka juga merasakan di abuse sama dia. Salahnya saya memang waktu belum menikah saya nggak tahu kalau dia kayak gitu. Bener-bener nggak tahu. Oke, ini juga pelajaran untuk kita semua. Hati-hati memilih seseorang. Harus tahu track recordnya, harus tahu seperti apa portofolio dalam hidupnya. Jangan mudah menerima seseorang karena melihat tampilan luarnya. Harus cari tahu ini siapa orangnya, gimana karakternya. Bunda, rumah tangga itu bukan hanya sementara loh. Rumah tangga itu bahtera besar untuk bisa melangkah selamanya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Dan kita berharap rumah tangga jadi jalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Kak Adelia sudah bercerita. Semua sedang dalam prosesnya. Sekarang harus belajar sembah dan sembuh di jalan Allah. Pilih dan pulih lagi dalam segala kebaikan Allah. Nitip anak-anak dengan baik. Kak Adel harus bahagia. Kenapa? Karena ibu yang bahagia akan membuat anak juga bahagia. Dan kenapa seorang istri harus bahagia? Karena ibu yang tidak bahagia rasanya agak sulit membesarkan anak dalam keadaan yang bahagia. AA termasuk orang yang tidak sepakat bertahan karena anak. Jika kemudian tersakiti, jika kemudian terzolimi, rasanya kita butuh waktu untuk menghindar diri dari semua yang pernah menyakiti hati. Bismillah, hidup bukan hanya tentang masa lalumu, tapi hidup tentang masa depanmu. Dan jadi belajar banyak dari semua yang sudah terjadi. Semoga ada pengganti yang lebih baik dari semua perasaan sakit yang pernah kita rasakan. Mungkin ada satu amalan doa, boleh nanti dibaca doa ini agar Kak Adel dan semua yang pernah tersakiti bisa segera sembuh dan bisa segera pulih lagi. Tolong dibaca, banyak baca-baca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau terperangkap dalam perutnya ikan paus. Bisa kita analogikan untuk semua yang sedang terperangkap dalam keadaan yang sulit, yang rumit, dan agar kita bisa lepas dari semua yang menyakiti. Semoga doa ini jadi amalan yang menguatkan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Adel semangat, insya Allah Allah sembuhkan dan Allah mudahkan jalannya ya. Lebih ke sedih sih, kenapa harus ngalamin salah pilih orang untuk dijadikan imam di keluarga. Pokoknya ke distract hal-hal yang ngingetin sama kejadian di masa lampau, kejadian yang menyangkut sama yang bersangkutan itu langsung panic attack gitu. Kalau maafin ya dari sebelum-sebelumnya juga udah maafin, cuman dari pihak sananya nggak ada itikat baik untuk berubah. Masih melakukan kekerasan terus sampai tahun 2025. Kalau itu karena udah keseringan sampai ngerasa itu hal yang biasa aja. Karena udah keseringan dipin gitu sama yang bersangkutan. Maaf, ya setiap hari pun selalu bilang sama anak, maaf ya dek, mami harus kayak gini. Semoga adek ngerti. Wah, percaya semakin bertambahnya waktu anak aku pasti ngerti kenapa harus kayak gini. Karena ngerasa apa yang dijelasin sama Ustadz tuh relate banget sama aku. Semuanya mengesankan, jadi pembelajaran juga untuk aku agar kedepannya lebih kuat, lebih bisa sabar dalam menghadapi masalah. Ya Allah, Ya Basir,
Doai Allah yang maha menatap. Ya Allah, tatap kami semua. Kami yang hadir hari ini punya banyak dosa dalam hidupnya. Kami yang hadir hari ini punya banyak salah dalam hari-harinya. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, Engkau tahu seberat apa ujian kami. Ya Allah, Engkau tahu seberat apa hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu sebanyak apa ujian yang menghampiri kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Kami harus meminta semua. Jika bukan Engkau yang menolong kami, siapa lagi? Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Selesaikan semua masalah kami ya Allah. Jadikanlah surga sebagai balasan terbaik untuk kami yang sabar selama menjalani hidup ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.